Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pentingnya menjaga niat agar tidak ternodai dengan perkara-perkara yang dibenci Allah. Dari Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat yang beriman, ada 4 perkara yang merusak niat sebagaimana dijelaskannya. Dari 4 perkara ini, nomor 3 sering tidak disadari. Yang pertama, ujub. Rasa ujub atau bangga terhadap diri sendiri bisa merusak keikhlasan seseorang karena ia merasa kagum terhadap apa saja yang dirinya sendiri lakukan. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa barang siapa yang mengagumi diri sendiri, maka amalan yang ia lakukan akan tertolak. Rasa ujub ini apabila sudah mengakar pada kepribadiannya seseorang, maka akan sangat sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, maka latihlah diri sendiri sejak kecil untuk menghindari rasa ujub, sebab ujub bisa mengakibatkan seseorang menjadi sombong. Yang kedua, sombong. Sombong adalah memamerkan amalan atau hal baik yang dilakukan kepada orang lain supaya orang lain merasa kagum kepada dirinya. Ibadah yang disombongkan kepada orang lain, maka akan hanguslah ibadah yang ia lakukan. Sesungguhnya seseorang yang niat beramal karena kesombongan atau riya, maka niat sekaligus amalnya akan menjadi rusak, sehingga pahalanya hangus dan akan berganti menjadi dosa. Jauhi sifat sombong dan jauhi pula orang yang sombong jika engkau tidak kuat melihat kesombongan seseorang. Lalu yang ketiga, amalan yang untuk keperluan duniawi. Sesungguhnya amalan ibadah yang dilakukan untuk mendapat dunia, maka yang ia lakukan akan tertolak. Sebab ibadah ini tujuannya untuk mencapai ridho Allah sebagai rasa bersyukur, sebagai rasa takut, serta sebagai rasa malu dan bukan untuk duniawi. Orang yang berani merendahkan ibadah yang mulia dan mencampurkannya dengan kepentingan dunia, maka ia lebih rendah daripada kotoran. Maka janganlah mencampurkan agama dengan dunia, karena dunia lebih hina dibandingkan bangkai. Lalu yang keempat, ibadah yang dilakukan dengan rasa berat, tidak ikhlas. Orang yang merasa keberatan dengan suatu ibadah dan ia tidak suka menjalankan ibadah tersebut, maka ibadahnya tidak diterima. Berdasarkan beberapa pendapat dari ulama, salah satu ciri diterimanya ibadah ialah mengerjakannya dengan ikhlas dan tidak keberatan dalam menjalankannya. Oleh sebab itu, kerjakanlah ibadah dengan ikhlas dan janganlah merasa keberatan dalam melakukan ibadah. Semoga Allah memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.